puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur sebab kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Coba lihat kiri kanan dulu, bilang kamu luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Dia lebih lagi, sebab hanya Tuhan Yesus layak ditinggikan, amin saudara. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan yang selalu baru di pagi hari yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama dengan singer nyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu Tuhan, Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. mari sekali lagi sama-sama nyanyikan. Yesus sahabat, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji. Sekali lagi, mari naikkan syukurku. Ku bersyukur padamu, sebab kasih-Mu besar bagi kami. Kasih setiamu Di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu.
besar dalam hidup kami. Sebab itu saat ini kami rindu bersorak memuji-muji Engkau. Di dalam nama Yesus jemaat yang mau bersorak bersama saya katakan amin. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saat membuka hari, Tuhan selalu berjanji akan menyertai dan memberkati. Setiap musim berganti, penyertaan Tuhan selalu hidup dan pasti. Katakan, tak pernah berhenti, selalu terbukti. Lambaikan tanganmu, sebab Kaulah yang pertama memberikan sukacita. Sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas badai masalah kita. Masalahku, Kau ada dalam kemenanganku. Haleluya. Mari sekali lagi bersama saya nyanyikan bersama. Saat membuka hari, Tuhan selalu berjanji akan menyertai dan memberkati. Setiap musim berganti, penyertaan Tuhan selalu hidup dan pasti. Tak pernah berhenti, selalu terbukti. Sebab Kaulah yang pertama memberikan sukacita. Ada sukacita, sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas badai masalahku. Kau ada dalam kemenangan. Mari yang bersuka cita sekali lagi katakan, sebab Kaulah yang pertama memberikan sukacita. Amin. Sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas badai. Yes, Kau ada dalam kemenangan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Sebab Kaulah yang Pertama memberikan sukacita. haleluya. Sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas semua masalah kita. Amin. Masalahku, Kau ada. Haleluya. Sekali lagi. Sebab Kaulah yang pertama memberikan sukacita. Amin, amin. Sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas badai. Masalahku, Kau ada dalam kemenangan. Katakan di atas badai masalah. Di atas badai. masalahku. Katakan Kau ada. Yes, sekali lagi. Di atas badai masalahku. Kau ada dalam kemenanganku. Haleluya, yang bersuka cita berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara.
Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak, saudara dapat memasukkan persembahan kedua saudara ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, sebelum kita memberi, sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam setiap masalah pergumulan kami, Engkau ada beserta kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang selalu baru Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat sukacita damai sejahtera-Mu. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan Tuhan, Kau melihat setiap hati kami. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan Tuhan. Kau memberkati juga kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo jemaat Tuhan, senang bertemu kembali di minggu terakhir di bulan ini. Kita berdua akan menyampaikan beberapa informasi untuk jemaat Tuhan. Minggu depan dalam 4 kali ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Setelah ibadah raya yang kedua, akan dilanjutkan kembali dengan baptisan air. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, saudara dapat menghubungi pendeta muda Serlin Sakati dan dapat mengambil formulir baptisan di lobi depan gereja. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA, serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Jemaat yang ingin memberikan secara tunai dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Hei Silin, ingatnya ikut SMK asik juga ya? Betul Pani, apalagi minggu ini tuh kita sudah mau masuk di sesi yang ketiga. Nah, untuk itu kita mau ingatkan bagi para mentor dan menti, jangan lupa di hari Jumat jam 7 malam ada pertemuan sesi yang ketiga. Jangan lupa juga ayat hafalannya ya. Bagi saudara yang butuh dukungan doa dari hamba Tuhan, dapat mengambil formulir doa di lobi depan gereja, serta formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi saudara yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai dengan 11 siang di menara doa lantai 2. Terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Hai, Yuk kakak-kakak SMP dan SMA, dan kakak-kakak yang mahasiswa, join di ibadah Youth Teens dan Youth Uni. hari Selasa jam 7 malam. Ada acara spesial loh. Jangan lupa join ya. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kurang lebih 1 tahun pembangunan berjalan dan akhirnya tampilan depan lobi sudah bisa dikatakan selesai. Itu semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tanpa disangka saat ini kita sudah bisa melihat bentuknya sudah seperti yang kita rencanakan. Dan saat ini pembangunan akan dilanjutkan dari bagian dalam yaitu interior gereja. Akan ada perubahan jalur pintu masuk. Saudara dapat masuk melalui pintu sebelah kanan gereja.
Kemudian saudara bisa langsung menurunkan penumpang di area drop-off depan pintu masuk. Usahakan mobil saudara lebih mepet ke arah tangga agar tidak menghalangi mobil yang berada di belakang saudara. Apabila saudara ingin parkir, bisa langsung mengambil haluan ke kanan. Ataupun saudara jika ingin keluar, bisa langsung mengambil haluan sebelah kiri. Tahapan selanjutnya, kami akan berencana untuk memulai pekerjaan interior di bagian sekat kamar mandi, bagian lobi depan ini, kami akan segera mulai mengerjakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mendukung di dalam doa dan juga yang setia menabur untuk pembangunan hall tampak depan. Sedikit kesaksian saudara, satu waktu di sore hari saya lewat gereja, saya berhenti, saya foto, dan saya terharu. Saya masukkan ke grup tim pengembangan, saya bilang, saya sendiri tidak menyangka bangunan ini bisa berdiri seperti saat ini. Dengan dana yang sangat minim, kami memulai dan saya percaya ini proyeknya Tuhan. Dan Tuhan yang terus mencukupkan setiap kebutuhan dana. Puji Tuhan, saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan melimpahkan berkat buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Percaya saudara, kami dari tim pengembangan tetap beriman bahwa ke depan kami akan terus melanjutkan pembangunan ini. Dan kami percaya kalau ini proyeknya Tuhan, semuanya pasti akan jadi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Stay strong and hope in God. See you and happy Sunday. Haleluya, jemaat Tuhan, kita percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
bagi Allah kita. Bapa, Kau yang melihat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mau berseru Tuhan, karena hanya Engkau gunung batu kami. Hanya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, hidup kami ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari jemaat Tuhan buka kedua tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Namun kuasa-Mu
Tuhan, ketika kami berdiri di hadapan-Mu hari ini, Ya Yesus. kami selalu mengingatkan diri kami bahwa segala keberadaan kami sepenuhnya anugerah Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk menghadap Tuhan. Kami datang ke tempat ini berdiri di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Ya. Bahkan kami semua yang ada di altar ini, kalau kami layak untuk melayani hari ini, semua karena Tuhan yang melayakkan kami. Biar kami selalu menyadari betapa kami orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak mampu, tetapi Tuhan sudah melayakkan kami. Amin. Dan segala hal dalam hidup kami mau persembahkan untuk Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang terus mempermuliakan nama Tuhan setiap saat. Kami mau merenungkan renungan firman Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, dan kami semua yang mendengarkan. Kami bisa mendengarkan, hamba-Mu bisa berbicara, semua karena Tuhan yang melayakkan kami. Dan ya, Tuhan yang tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Bahkan hamba-Mu yang penuh keterbatasan, yang tidak punya kemampuan apa-apa, hamba bisa berbicara. Biar otoritas dari Tuhan ada atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Kami sambut berkat firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Saudara, saya pernah membaca satu tulisan oleh seorang filsuf begitu ya. Dia bilang begini, agama-agama itu dia muncul di zaman dulu karena di masa itu dunia itu atau manusia yang ada di zaman dulu itu, di masa itu adalah manusia anak-anak. Sehingga orang bergantung sepenuhnya kepada sesuatu yang lebih kuat, lebih berkuasa. Lalu mereka menciptakan Tuhan, menciptakan agama. Di zaman sekarang, dunia ini, manusia di dunia ini sudah menjadi manusia dewasa. Jadi digambarkan seperti itu. Karena sudah banyak penemuan-penemuan yang menggantikan posisi Tuhan. Jadi manusia tidak lagi perlu Tuhan di masa zaman modern seperti ini. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini, saudara, ini bisa mengguncang iman. Khususnya mungkin kalau yang agak berumur ya tidak terguncang dengan kata-kata itu. Tapi mungkin bagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang betul-betul menggunakan teknologi, kata-kata ini bisa mengguncang imannya. Karena apa yang mereka katakan itu memang sungguh nyata. Di zaman sekarang ini teknologi artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan AI itu yang salah satunya ada di tangan kita yang tiap hari kita pegang ini, handphone kita ini. Itu betul-betul sudah menjadi sesuatu yang membantu kita dalam banyak hal. Dan kelihatannya memang orang itu seperti sudah mengesampingkan keberadaan Tuhan. Jadi saya beberapa kali berikan contoh, orang tua misalnya yang anak-anaknya pergi sekolah jauh di luar kota. Kalau dulu mungkin dia tidak dapat kabar, dia belum dapat surat, dia akan berdoa kepada Tuhan. Kalau sekarang yang duluan diambil handphone, dia tinggal telepon, WA, tanyakan kabarnya seperti apa, semuanya selesai. Kecerdasan buatan ini bahkan sudah bisa menggantikan manusia. Jadi yang baru-baru ini ditemukan oleh artificial intelligence itu, AI itu, misalnya mereka kembangkan ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT ini betul-betul sebuah komunikasi yang antara satu dengan lainnya itu bisa berbicara dan itu betul-betul canggih. Mereka coba dipakai di dalam gereja. Lalu dimunculkan di layar seperti begini, itu cuma dalam bentuk avatar. Tapi yang khotbah itu bukan manusia yang menulis atau mengisi suara lalu ditampilkan, bukan. Mereka pakai kecerdasan buatan itu untuk berkhotbah. Dan ternyata hasilnya dia bisa berkhotbah dengan sangat baik. Saudara lihat betapa mengerikan kecerdasan buatan ini. Kalau itu tidak digunakan dengan baik. Tapi yang saya mau bilang adalah,
kata-kata filsuf tadi yang katakan dunia yang sudah dewasa ini tidak perlu Tuhan, itu bisa menggoncang iman kita. Dan sebagai orang-orang percaya, maka marilah kita selalu jadikan Alkitab ini sebagai pedoman kita. Alkitab ini adalah patokan kita. Mungkin orang bisa berbicara banyak hal yang bisa menggoncang iman, tapi patokan kita adalah Alkitab. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama juga terkait dengan apa yang dikatakan oleh filsuf tadi itu. Saya beri judul renungan kita pada hari ini adalah Paradoks Iman Kristen. Paradoks Iman Kristen, Matius 5 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, saya beri judul Paradoks Iman Kristen. Sebentar saya akan jelaskan apa itu paradoks dan bagaimana dia sesuai dengan ayat yang kita baca ini. Tapi sebelumnya, saya ingin jelaskan beberapa kata. Pada bagian ini saya akan jelaskan beberapa kata karena walaupun cuma satu kalimat, cuma satu ayat, tapi dia terkandung kekayaan makna yang luar biasa, yang kalau kita tidak gali dengan baik, kalau kita tidak cermati kata per kata, maka kita tidak akan menemukan makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca ini. Coba tampilkan dulu. Saya garis bawahi ada kata berbahagia di sana. Jadi kata per kata coba kita lihat dulu satu persatu sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita tentang paradoks di dalam iman Kristen itu. Kata berbahagia ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia itu dari kata makarios. Jadi makarios ini itu bukan sebuah kebahagiaan, perasaan senang mungkin karena kita dapat berkat materi, atau perasaan senang karena sesuatu yang kita kejar selama ini kita sudah dapatkan. Seseorang mungkin yang naik jabatan lalu dia senang. Bukan berbahagia itu yang dimaksud. Berbahagia ini itu menunjuk kepada satu berkat rohani dari Tuhan, bisa dalam bentuk pengharapan, bisa dalam bentuk penghiburan, sehingga dia berbahagia sekalipun dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kata berbahagia itu perlu digarisbawahi di sana. Itu tidak menunjuk kepada kesenangan jasmani, tapi menunjuk kepada berkat rohani. Lanjut. Sekarang kata miskin, berbahagialah orang yang miskin. Nah, saya coba tampilkan beberapa kata asli Alkitab. Ini bukan sok-sok pintar supaya saya terlihat lebih tahu daripada saudara, bukan. Tapi kalau kita tidak menggali dari sini, kita tidak akan menemukan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Nah, kalau kita lihat Alkitab Indonesia, miskin itu ya cuma miskin. Dia cuma satu kata. Tapi di dalam teks asli Alkitab, kata miskin itu ada dua. Ada kata penikros, ada kata tokos. Penikros itu memang betul miskin, tapi dia masih punya sesuatu. Tapi tokos, dia betul-betul miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau saudara ingat Lazarus dan orang kaya, Lazarus itu sudah sakit-sakitan, penuh miskin, badannya penuh dengan borok, penuh dengan luka. Dia hanya ada di makan makanan yang jatuh dari makanan-makanan orang kaya dari atas meja itu, lalu ada anjing-anjing menjilat boroknya. Itu kemiskinannya itu memakai kata tokos di sana. Dia miskin betul-betul tidak punya apa-apa. Atau kalau saudara juga membaca kisah tentang janda miskin yang berikan 2 peser ke bait Allah. Nah, itu ada 2 kali muncul kata janda miskin di sana. Yang pertama ketika dia datang bawa 2 peser ke bait Allah, teksnya bilang janda miskin itu pakai kata penikros. Kenapa? Karena dia masih punya 2 peser. Tapi ketika dia persembahkan itu ke bait Allah, kata janda miskin itu terulang lagi, tapi pada kalimat itu sudah bukan kata penikros yang dipakai, sudah kata tokos. Karena setelah dia kasih persembahan itu, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu memakai kata tokos. Berbahagialah orang yang betul-betul tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apa artinya miskin itu? Dan ternyata setelah kita melihat lebih jauh, miskin ini tidak bicara soal materi. Karena kalau bicara soal materi, ya berarti orang yang kaya tidak berbahagia, bukan itu. Orang yang kaya tidak diberkati Tuhan, tidak ada yang salah dengan kemiskinan, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Dan dalam ayat ini, konteksnya bukan bicara miskin,
soal materi, miskin dalam hal-hal jasmani. Coba tampilkan slide-nya. Karena kata di hadapan Allah di dalam teks Yunani itu tidak ada sebenarnya. Walaupun di dalam penafsirannya tepat memang LAI menerjemahkan di hadapan Allah, tetapi secara literal di dalam teks Yunani tidak ada kata di hadapan Allah. Yang ada kata di dalam roh. Jadi harusnya terjemahannya, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, to pneumati. Jadi kalau misalnya itu mau dikalimatkan kembali, maka kalimatnya jadi begini, saudara. Orang yang berbahagia, yang diberkati itu, yang berpengharapan adalah orang yang sadar betapa dia berdosa. Itu maksudnya miskin di dalam hal ini. Dia sadar betapa dia berdosa. Dia sadar bahwa betapa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan dia hanya mengemis untuk memperoleh anugerah Tuhan. Orang seperti itulah yang dikatakan empunya kerajaan sorga. Jadi kalau mau dikalimatkan, ayat ini dimengerti sebagai seperti kalimat itu. Jadi berbahagia itu bukan miskin secara materi. Miskin yang dipakai tadi itu adalah kata ptokos, dia betul-betul tidak punya apa-apa. Lalu kemudian miskin ini bicara soal miskin di dalam roh. Jadi bukan miskin rohani, bukan saudara. Tapi dia miskin di dalam roh, artinya dia betul-betul merasa tidak punya apa-apa. Dia betul-betul merasa tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa di hadapan Tuhan. Ini terbalik dengan konsep pada umumnya begini. Anak-anak itu ketika dia baru lahir, dia bahkan untuk pakai baju sendiri pun kan harus orang tuanya yang kasih pakai baju. Mau minum susu harus orang tuanya yang bantu supaya dia bisa minum susu dan sebagainya. Tapi semakin besar dia akan semakin mandiri, dia mulai bisa pakai pakaian sendiri, dia mulai bisa makan sendiri. Dan semakin dewasa dia sudah bisa cari uang sendiri. Tapi dalam konsep Alkitab, terkait dengan ayat ini, itu orang yang masih kanak-kanak rohani selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Semakin dia dewasa rohani, dia semakin menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Semakin dewasa, dia semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sadar tentang ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Dan kita akan masuk kepada inti pembahasan kita tentang paradoks di dalam iman Kristen. Saudara, menarik karena dikatakan orang yang miskin di dalam roh itu, orang yang miskin di hadapan Allah itu, dia memiliki kerajaan Allah. Kenapa saudara? Nah, paling tidak saya menampilkan di sini ada 3 tipe orang. Ada 3 tipe orang di dalam perjalanan kerohanian. Yang pertama ada orang yang merasa benar, seperti orang Farisi. Jadi silakan saudara baca itu ayatnya di Lukas 18. Orang pernah dikatakan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ada 2 orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini datang lalu berdoa kepada Tuhan. Silakan tampilkan saya slide-nya. Orang Farisi ini datang, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, begitu kira-kira. Terima kasih Tuhan karena saya bukan seperti pemungut cukai ini. Saya tidak melakukan kesalahan ini dan itu. Tapi pemungut cukai itu datang. Dia berdiri jauh-jauh. Begitu yang Tuhan Yesus katakan. Lalu dia katakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Di akhir ceritanya, apa yang terjadi? Ternyata doa pemungut cukai ini diterima oleh Tuhan dan doa orang Farisi ini tidak. Dan dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan tipe orang yang pertama yang merasa benar. Juga bukan tipe orang yang kedua. Orang yang merasa cukup benar. Jadi ayatnya tidak bilang berbahagialah orang yang penikros, yang miskin tapi masih punya sesuatu. Saya yakin sama-sama kita ini pernah bertemu dengan orang yang bilang begini, saya walaupun tidak pergi gereja, saya ini walaupun saya malas pergi pelayanan dan sebagainya, tidak seperti kamu-kamu yang hobi pelayanan. Tapi saya ini baik, saya juga menyumbang ke sini, saya menyumbang ke panti asuhan, saya berbagi dengan sesama, saya tidak melukai perasaan orang lain. Dan memang ya dia katakan itu betul. Dia memang mungkin tidak beribadah, tidak melayani, tapi dia merasa baik. Jadi ada tipe orang yang kedua, slide-nya tolong ditampilkan saja. Ada tipe orang yang kedua, yang merasa cukup benar. Tapi yang Alkitab mau bukan itu. Bukan berbahagialah orang yang penikros, bukan. Yang Alkitab katakan yang empunya kerajaan Allah itu adalah tipe orang yang ketiga.
orang yang sadar akan keberdosaannya, orang yang sadar akan ketidakmampuannya. Rasul Paulus pernah katakan di 1 Timotius 1 ayat 15, coba. 1 Timotius 1 ayat 15. Dikatakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Coba lihat, orang yang bertemu dengan Kristus, ini yang dia katakan. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi di antara orang berdosa itu Rasul Paulus bilang, akulah yang paling berdosa. Apakah Rasul Paulus sebelum ketemu Tuhan Yesus dia orang yang bukan orang baik-baik? Dia pernah katakan di kitab di surat Filipi tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, dia tidak bercacat. Tapi lihat ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sadar akan betapa dia berdosa. Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan dia mengemis anugerah Allah. Inilah orang yang dimaksud dia mempunyai kerajaan Allah, yang sadar akan dosanya, yang sadar akan ketidakmampuannya. Saudara, dan disinilah terjadi sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks itu sesuatu yang bertentangan, tapi kadang-kadang bisa-bisa dua-duanya benar. Di dalam Alkitab ada banyak terjadi paradoks. Misalnya Allah yang tunggal itu, tetapi dia juga Allah yang jamak. Dia yang tiga, tetapi yang satu, tritunggal. Paradoks yang lain misalnya, Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Itu bertentangan kelihatannya, tetapi dua-duanya benar. Atau misalnya yang lebih mudah mungkin, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, dia mengatur segala sesuatu. Tapi di waktu yang sama, Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia dan manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Ini terjadi sebuah paradoks. Dan di dalam ayat ini, paradoks itu seperti apa saudara? Terkait dengan ayat ini. Paradoks itu terjadi antara sikap hati dan perbuatan. Terjadi sebuah paradoks yang mustahil kita manusia bisa lakukan antara sikap hati dan perbuatan. Matius 5 ayat 3 katakan, berbahagialah orang yang tahu akan dosanya. Tampilkan ayat slide-nya. Dia tahu betapa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tahu bahwa dia berdosa. Tolong tampilkan slide-nya. Dalam sikap hati, dia tahu keberdosaannya, dia tahu bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa segala kebaikannya itu tidak berarti dibandingkan anugerah Allah yang besar itu. Tapi di sisi lain, Alkitab yang sama menuntut kita untuk berbuat baik. Di mana paradoksnya saudara? Paradoksnya adalah, pertentangannya adalah begini. Kecenderungan hati kita tidak mungkin merasa tidak berjasa kalau kita sudah lakukan kebaikan. Kalau kita lakukan kebaikan, kita pasti sudah merasa berjasa, kita pasti sudah merasa bernilai. Kita pasti sudah merasa, oh saya ini hebat karena saya sudah lakukan kebaikan ini, kebaikan itu, kesalehan ini dan kesalehan itu. Tapi Tuhan katakan, sikap hati kita harus selalu merasa kosong, merasa tidak ada nilainya yang kita lakukan kalau dibandingkan dengan anugerah Allah. Kita tidak akan bisa mungkin lakukan itu. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah coba Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Keinsafan kita akan dosa itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagi manusia, paradoks yang saya tampilkan tadi itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin sebagai manusia yang berdosa ini kita melakukan kebaikan dan kita tidak merasa berjasa, tidak mungkin. Dan itu hanya mungkin bisa terjadi karena Roh Kudus menyadarkan kita betapa kita ini orang yang berdosa. Dan saudara, mari kita masing-masing menilai hati kita. Tidak perlu melihat orang lain, mari kita menilai hati kita. Apakah yang terjadi justru sebaliknya? Bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang firman Tuhan katakan. Coba tadi yang paradoks tadi itu. Bisa jadi bukan sikap hati kita semakin rendah hati dan perbuatan kita semakin baik, semakin meningkat. Hati-hati kalau ini menjadi terbalik.
dalam sikap hati kita merasa benar di hadapan Tuhan, tapi perbuatan kita semakin tidak benar. Semakin kita melakukan kejahatan, tapi sikap hati semakin merasa benar. Kalau itu terbalik, itu fatal, saudara. Dan mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Tadi pagi saya bilang bahwa yang paling rawan adalah kami-kami para pelayan Tuhan yang setiap minggu ada di mimbar ini. Tapi saya juga ingatkan kepada diri saya ingatkan kepada kita semua teman-teman yang tiap minggu pelayanan di atas altar ini. Bahwa skill kita itu tidak pernah bisa beli perkenanan Allah. Perkenanan Allah lah yang membuat kita punya skill dan bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin, om-om pelayan Tuhan. Skill kita tidak pernah bisa beli perkenanan Tuhan. Justru perkenanan Tuhan lah yang membuat kita bisa melayani, bisa beribadah, bisa datang kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin merasa punya berkat yang lebih dan selama ini sudah menyumbang banyak kepada gereja, sudah menyumbang banyak kepada orang lain, sudah berbuat baik kepada sesama, sudah melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Saya juga ingin katakan bahwa kekayaan tidak pernah bisa beli perkenanan Tuhan. Justru perkenanan Tuhan itu yang membuat kita punya berkat, kita punya pekerjaan yang baik dan bisa kita pakai untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jangan pikir uang kita yang kita dapatkan itu, yang kita sumbangkan mungkin ke tempat-tempat sosial misalnya, atau ke gereja, atau ke orang lain. Lalu kita pikir kita bisa beli perkenanan Tuhan dengan semuanya itu. Kita tidak pernah bisa beli perkenanan Tuhan, terlalu kecil. Skill kita, kemampuan kita, kebaikan kita, uang kita terlalu kecil untuk membayar perkenanan Allah. Perkenanan Allah lah yang membuat kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Jangan dibalik, saudara. Kalau dibalik, maka anak panah yang saya taruh tadi itu kalau itu terbalik, itu fatal sekali buat kita. Buat kehidupan kekristenan kita. Kita makin merasa benar, hati kita semakin tinggi, tapi perbuatan kita semakin kacau. Saudara, apa yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita setiap hari, pekerjaan kita mungkin saja akan semakin meningkat. Jabatan kita mungkin akan semakin meningkat. Usaha yang kita bangun mungkin akan terus berkembang. Skill yang kita punya mungkin akan terus kita semakin hari semakin hebat. Pangkat kita mungkin semakin tinggi. Gaji kita semakin naik. Tapi ketika semuanya itu dia semakin naik, ada satu hal yang kita harus biarkan tetap di bawah, yaitu hati kita. Ada satu hal yang harus kita jaga tetap ada di bawah, yaitu hati kita. Jangan sampai semua yang kita lakukan tidak naik, tapi yang makin tinggi adalah hati kita. Memang terjadi paradoks, tidak mungkin kita mampu lakukan, tapi firman Tuhan menuntut kita untuk segala kebaikan yang kita lakukan, yang harus semakin hari semakin baik, tapi di waktu yang sama kita terus sadar keberdosaan, ketidakmampuan kita, bahwa apa yang kita lakukan sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan anugerah Allah. Dan hal itu cuma bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita juga tidak bisa. Itu memang sesuatu yang mustahil. Karena kecenderungan hati kita yang selalu merasa bangga, yang selalu merasa berjasa. Saudara, kejatuhan itu sebenarnya cuma dua. Jatuh karena berbuat jahat, melakukan kejahatan memang. Atau jatuh karena sudah berbuat baik, lalu merasa benar. Kita bisa melihat hati kita. Kita ada di mana? Apakah kita sering jatuh karena berbuat jahat? Ataukah dalam kehidupan setiap hari kita justru jatuh pada saat kita berbuat baik dan merasa benar di hadapan Allah seperti orang Farisi tadi. Saudara, yang paling sulit dalam hidup ini bukan berbuat baik. Bukan berbuat baik yang sulit. Yang sulit itu adalah kita melakukan kebaikan tapi membuang rasa bangga itu. Bukan cuma sulit tapi itu mustahil dilakukan kecuali Roh Kudus bekerja di hati kita. Makanya ada satu kata-kata yang baik sekali, dia bilang begini. Kalau iblis tidak berhasil membuat kita jadi jahat, dia akan membuat kita jadi orang yang merasa paling benar. Kalau iblis tidak berhasil buat kita jadi orang yang jahat, dia akan bikin kita ini jadi orang yang merasa paling benar. Mari kita memeriksa hati kita. Cuma kita yang paling tahu
Dan kita minta supaya Roh Kudus selalu bekerja di hati kita. Mengingatkan betapa kita tidak mampu, betapa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal khotbah tadi, mungkin ada banyak orang yang berpendapat bahwa dunia yang sudah sehebat ini, yang sudah secanggih ini, tidak memerlukan Tuhan. Tapi coba kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Secanggih-canggihnya teknologi, dia tidak bisa membantu manusia dari rasa khawatir. Kenapa? Karena teknologi tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang terjadi di hari depan. Secanggih-canggihnya teknologi, dia tidak bisa membantu kita menyelesaikan. Kadang-kadang kita rasa lemah, kadang-kadang kita rasa tidak kuat. Kadang-kadang kita banyak berbuat kesalahan. Kita sudah coba untuk tidak melakukan kesalahan, tapi ada saja kesalahan yang kita lakukan, yang bahkan karena kesalahan itu kita jadi bahan tertawaan orang lain. Kadang-kadang kita dalam kecemasan, kita jatuh, kita berbuat salah, kita merasa tidak mampu, penuh dengan kekhawatiran. Teknologi tidak bisa selesaikan kita, tidak bisa bantu kita dalam hal itu. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa dalam kehidupan ini kita memang hanya membutuhkan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita memang tidak punya kemampuan apa-apa kecuali kita memberi diri kepada Tuhan, mengemis anugerah Tuhan. Kalau hari ini ada banyak ketidakmampuan kita, kesalahan-kesalahan kita, maka marilah kita menyadari bahwa itulah cara Tuhan menyadarkan kita supaya kita tidak merasa hebat. Itulah cara Roh Kudus supaya kita sadar betapa kita tidak mampu. Dan di dalam usaha kita, supaya kita tidak merasa lebih benar daripada orang lain, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani, memang ada Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Memang ada Tuhan yang bekerja bagi kita. Tapi di dalam usaha kita, caranya adalah begini saudara. Marilah untuk tidak bandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam konteks ini maksudnya. Dalam konteks yang lain bisa saja kita membandingkan diri dengan orang lain, bisa saja. Tapi dalam konteks ini, jangan bandingkan kebaikan kita dengan kesalahan orang lain. Tidak usah bandingkan diri kita dengan orang. Kalau saya misalnya membandingkan diri dengan teman-teman saya yang melayani ini, sebaik-baik apapun mereka, saya pasti akan temukan salah satu kesalahan. Dan ketika saya temukan kesalahan mereka, saya akan merasa benar. Begitu juga sebaliknya. Sebaik-baiknya saya berusaha menjaga diri saya. Kalau tanya mereka, mereka pasti akan bisa sebutkan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan saya, pasti ada banyak. Dan kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan merasa lebih benar. Apa yang harusnya kita lakukan? Bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan di situ kita lihat betapa kita ini berdosa, betapa Tuhan itu suci. Betapa kita ini lemah dan Tuhan itu kuat. Betapa kita ini kecil tidak berdaya dan Tuhan itu besar. Ketika kita mampu melihat itu, maka kita akan jadi orang yang berbalik kepada Tuhan dan selalu menghargai anugerah Tuhan. Sehingga kita juga di dalam anugerah Tuhan itu, kita mampu melakukan kebaikan tanpa perlu merasa berjasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya ingin tutup dengan membaca kembali ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Tampilkan kembali ayatnya. Saya ingin kita ayatnya di slide yang kedua mungkin. Saya ingin kita baca bersama-sama bagian ini. Matius 5 ayat 3, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan dalam segala ketidakmampuan, dalam segala keterbatasan, tapi biar Roh Kudus bekerja di hati setiap kami, sehingga kami sadar akan ketidakmampuan, akan dosa kami, akan ketidaklayakan kami, dan di waktu yang sama kami terus mampu untuk melakukan segala kebaikan. Kami tahu kami tidak mampu, tapi kami percaya ada Roh Kudus dalam hati kami yang akan terus mengingatkan, bekerja sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga kami terus bisa menjaga hati kami dan apa yang kami lakukan selalu jadi berkat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama saudara. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berlimpah-limpah kami nikmati alami dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru tiap pagi. Dan itu yang kami alami di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa disadarkan, diingatkan bahwa kalau kami boleh ada saja sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami orang yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi Engkau selalu berkasih karunia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami capai, prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian, kesuksesan apapun juga yang kami alami hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Semua karena kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dijauhkan kiranya daripada kami ya Tuhan untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri. Seolah-olah bahwa semua karena perbuatan kami. Biarlah kami senantiasa memiliki kerendahan hati dan mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan Kau sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seraya mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu selalu yang memampukan dan menolong kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami. Sehingga semuanya Tuhan kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pakai terus hamba-Mu dalam kehidupannya secara pribadi, dalam pelayanan, tugas tanggung jawab pelayan, bahkan juga dalam setiap usahanya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa. Bahkan juga semua anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah hari ini. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka. Tuhan terus pakai hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan, kalau kami dipercayakan
percaya. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat membanggakan diri selain kami berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan. Oh terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit di rumah pun di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan akan menjamah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Dan biarlah mereka terus senantiasa memiliki pengharapan, kekuatan bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kesembuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun yang mereka hadapi, dalam tantangan hidup mereka, kuatkan dan teguhkan iman percaya pengharapan mereka untuk selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan mereka berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan memberkati juga pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kekuatan serta hikmat yang daripada Tuhan. Keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan. Berkati aparat yang bertugas, mereka dapat terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga tetap tercipta keamanan tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami berdoa buat gembala kami bersama dengan Om Peter yang saat ini masih ada di Jakarta. Tuhan senantiasa menolong menyertai aktivitas tugas dan kegiatan bahkan juga pelayanan mereka. Pada saatnya akan kembali ke Palu dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar juga kami akan memberikan persembahan untuk Komisi Pemuda dan Anak. Berkati setiap persembahan anak-anakmu, baik yang sudah diberi maupun yang akan diberi. Mungkin juga akan memberi perpuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati setiap persembahan kami dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dan kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang sepanjang minggu bahkan hari ini berulang tahun. Kiranya kemurahan dan kebajikan Allah senantiasa menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka menyadari semua karena anugerah Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan masih percayakan kepada mereka, mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Biarlah keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, mulai besok kami akan kembali memulaikan aktivitas tugas dan kegiatan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Tangan Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, menopang, menolong, menyertai, bahkan memampukan kami. Hikmat yang daripada Tuhan memampukan kami sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam usaha kami, dalam kehidupan keluarga kami. Biar akhirnya apa yang kami lakukan, kerjakan dengan kedua tangan kami yang disertai takut akan Tuhan, dibuat berhasil dalam nama Yesus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Seluruh kehidupan kami serahkan semua dalam perhatian. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu, mari bersyukur pada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, pertolongan, pemeliharaan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, hikmat yang dari Roh Kudus yang akan terus mampukan dan menolong kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.